Welcome back to Ngobrol NBA episode. Gila udah 3 bulan gak bikin episode sampai lupa episode berapa. Episode 182. Terakhir kita bikin episode ketika OKC juara back. The NBA season is back. Mostly di episode perdana kali ini kita santai-santai aja, tapi kita akan bahas beberapa hal di opening week yang menurut gue maybe ini menjadi salah satu opening week terbaik dalam sejarah NBA. Topik-topik apa aja yang bakal kita bahas ya, yang pastinya AR hari ini 51 poin, and then we're gonna discuss about Cooper Flag. Pastinya the Spurs off to a great start dengan pemain-pemain mudanya. Ini yang gendong-gendong nih ya, gendong-gendong ada Giannis, LaMelo triple double. Wemby has been insanely good, insanely. Year number 3 Wemby, gila alien mode tiap game. Keyshawn George, pemain sophomore, salah satu pemain favorit saya sophomore. Selain itu ada Matas Buzelis juga, gue suka banget sama Matas Buzelis. Another highlights from Wemby nanti kita akan bahas juga. Luka 49 points 2 game pertama bersama Lakers di musim ini juga gila, MVP season kayaknya. MVP nggak ya? Terus ada Steph, keren banget pastinya kita ngangkat kalau nggak membahas Steph. VJ Edgecombe, my favorite rookie from this year's rookie class. Dan masih banyak pembahasan-pembahasan lainnya. So, tunggu apa lagi? Let's go, kita mulai ngobrol NBA. Okay, welcome back. Guys, it's good to be back. 3 bulan deh, 3 bulan gak bikin episode ngobrol NBA. Tapi gue, I promise myself, gue udah janji musim ini kita rutinkan lagi. Minimal banget seminggu sekali. Kalau bisa 2 kali, 3 kali lebih bagus lagi. Tapi kemarin udah sempat live chat 1 kali. Sempat live reaction pas opening day. Itu game antara Lakers dan Warriors. Itu gue juga ada live reaction. Jadi nantikan juga konten-konten selain ngobrol NBA yang bakal gue adakan secara rutin. Gue lebih senang yang interaktif, memang bisa komunikasi 2 arah sama fans-fans NBA, pastinya sama subscribers juga. Jadi gue akan semakin merutinkan juga live reaction, live chat, dan konten-konten serupa. Tapi pastinya gue gak boleh meninggalkan ngobrol NBA. Jadi kita rutinkan lagi start di episode 182 kali ini. It's good to be back guys. Tapi kita ngomongin santai aja karena terlalu banyak highlights-nya dan gue udah telat 1 minggu sejak opening day. Tapi gak apa-apa. Seru banget pastinya. Opening week seru banget. Tapi sebelum itu gue mengingatkan buat teman-teman yang baru mengetahui ada channel Ira Darmawan TV atau Ngobrol NBA, jangan lupa di subscribe. Nanti ada hadiah free wallpaper, bisa diundi untuk memenangkan 1 kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Jadi subscribe itu gratis buat yang baru join, baru kenal. Hello, my name is Iril Darmawan, dan ini adalah channel Iril Darmawan TV dengan topik utamanya adalah ngobrol NBA. Dan gue juga mau mengingatkan juga ada 1 kaos yang baru aja kita launch menyambut datangnya musim baru NBA, yaitu kaos yang gue beri tema Just Two Kids from Akron, Ohio. Seperti kita ketahui 2 Akron's finest ini adalah LeBron James dan juga Stephen Curry. Kemarin kita udah buka pre-booknya di Shopee. Hari Kamis atau hari Jumat gitu udah ada sekitar 80-an total yang pre-book. Buat teman-teman di YouTube yang ketinggalan dan mau pre-book, ada link Shopee-nya nanti di baris pertama deskripsi video ini. Tokopedia menyusul tanggal 28 atau 29 gitu ya. Tokopedia nyusul, Shopee duluan kemarin, eksklusif minggu lalu. Tapi teman-teman bisa mulai pre-book juga. Nanti cek aja linknya di kolom deskripsi video ini ya. Buat yang nonton video ini tanggal 28, 29 mungkin udah ada link Tokopedia-nya. Kalau sekarang nontonnya malam ini berarti baru ada link Shopee-nya. Jadi gas aja. Oke, kita langsung tanpa berpanjang-panjang. Yuk, kita gas. Konten-konten ini gue rangkum dari beberapa highlight. Sebenarnya banyak sekali yang mau gue bahas, tapi ini rangkuman aja. Nanti tentunya teman-teman kalau punya pendapat yang berbeda atau ada topik-topik menarik yang bisa jadi bahan diskusi, langsung aja gas di kolom komen. Ramaikan kolom komen di episode perdana ini, episode comeback-nya gue please. Gue mau melihat teman-teman juga absen juga di kolom komen, dari kota mana, sukanya tim apa, yang baru-baru join di channel ini, go ahead. Oke, pastinya sebelum gue membahas tentang topik-topik hari ini, gue mau mengingatkan juga karena masih banyak banget pertanyaan yang datang ke gue, baik itu lewat DM
lewat WA dan lain-lain tentang kenapa NBA sudah tidak ada ditayangin lagi di video. Kontraknya sudah habis dan sekarang NBA sudah berpindah hak siarnya ke Prime Video, aplikasi Prime Video. Memang secara jumlah games yang ditayangkan per musim itu tidak sebanyak yang sudah di video. Tahun ini jatahnya sekitar 80-an games kalau nggak salah ya, jatahnya Prime Video untuk region untuk Indonesia. Mungkin nanti musim ke depan akan diperbanyak lagi, gue nggak tahu, kita hanya bisa berharap. Tapi buat teman-teman yang menanyakan kenapa sudah tidak ada di video, jawabannya memang sudah berpindah ke platform yang lain, aplikasi yang lain, hak siarnya sudah dipegang sekarang sama Prime Video. Gue kurang detail harga langganan Prime Video berapa, karena gue selama bertahun-tahun sudah nyaman dengan menggunakan aplikasi NBA League Pass, jadi gue belum berniat untuk berpindah aplikasi dan gue akan seterusnya menggunakan NBA League Pass karena gue bisa menyaksikan semua pertandingan tanpa harus ngecek ini hari ini yang ditayangin siapa. Any games gue bisa nonton. So buat teman-teman, again, pilihan terserah kepada kalian mau menggunakan Prime Video atau NBA League Pass. Yang pasti sekarang hanya yang legal, hanya 2 platform itu. Hanya 2 aplikasi itu, NBA League Pass dan juga Prime Video. Yang belum download aplikasinya coba download dulu aja, nanti bisa dicek fitur-fiturnya, biaya berlangganannya semua. Go ahead. So, let's go. 6 menit, udah 7 menit saya basa-basi. Belum mulai topiknya udah 7 menit. Oke. Ini pembahasannya singkat-singkat aja, tapi gue mau membahas tentang my favorite rookie VJ Edgecombe dari Philadelphia 76ers ya. Sejak draft night ketika nama-nama disebutkan, Cooper Flag, Dylan Harper, VJ Edgecombe, Trey Johnson dari Washington Wizards is one of my favorite juga. Tapi gue ketika ditanya kira-kira siapa rookie favorite-nya, gue tidak pernah menjawab Cooper Flag. Cooper Flag is really good, super good, dan dia potensinya ceilingnya tinggi sekali. But yang gue paling suka dari sejak draft, dari sejak sebelum draft malah gue sering banget nonton gamenya dia di NCAA, VJ Edgecombe. I like his swag. Kayak swagnya ada banget gitu, dan dia leadership dan killer mentality-nya itu kayak benar-benar kayak keluar banget gitu dari seorang VJ Edgecombe, dan dia bisa mentranslate itu di debutnya dia di NBA ketika melawan Boston Celtics. Dia mencetak poin terbanyak dalam sejarah NBA untuk seorang rookie ya. 34 points if you look at the caption, di captionnya tulisannya 34 points, 7 rebounds, 3 assist, 5 3 point made. Tapi kalau lihat highlights-nya, teman-teman akan mengerti apa yang gue maksud dengan kok dia mainnya kayak bukan rookie ya. Teman-teman lihat highlights-nya, gue gak tahu ini highlights-nya apa, tapi gue rasa ini pasti ada benar-benar very explosive, high basketball IQ, very very calm, tenang, dan dia apa ya, nggak gerasak-gerusuk gitu mainnya. Rookie kan kalau di first game-nya di NBA itu pasti kan gerasak-gerusuk gitu. Kayak Cooper Flag gitu, walaupun statistiknya aman tapi masih kelihatan gerasak-gerusuk dan groginya. VJ Edgecombe ini it's so natural. Menurut gue dia seorang scorer yang sangat-sangat natural. Dia kelihatan apa ya? Kelihatan kayak jam terbangnya udah tinggi banget gitu. Tapi hopefully gue tidak terlalu menghypekan VJ Edgecombe, tapi it's a good start, it's a good sign buat dia di game awal melawan Boston Celtics ini. Embiid is happy, Tyrese Maxey is happy for him. Gue rasa dia potensinya sangat besar, sama seperti Cooper Flag pastinya. Dan dia punya ceiling harus bisa menjadi franchise player-nya Sixers sih. Malah pas setelah game ini langsung banyak kan yang bilang kan udah deh move on deh dari Embiid deh. Embiid mau loncat aja kayaknya udah berat banget gitu. Di game lawan Celtics, if you watch the game, you look at Embiid, dia kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak berasa berat banget gitu. Jadi mudah-mudahan makin lama conditioningnya semakin oke buat Embiid, karena mau gimana pun it's still his team. Ini masih tetap timnya dia, and
Tyrese Maxey, tapi sekarang kedatangan pemain baru yang kalau dipoles, didandanin, dikasih jam terbang, dikasih playing time yang stabil, menurut gue akan bisa menjadi pemain yang sangat sangat bagus. VJ Edgecombe, keren. Gue nggak memasukkan satu gambar, tapi gue mau mention satu rookie dari Golden State Warriors. Namanya Will Richard. Gue nggak perlu munculin gambarnya ya. Dub Nation pasti tahu. Gue udah pernah mention juga di IG. Will Richard. Dia di draft di second round urutan ke 55. Kalau nggak salah 55. Jadi 5 pick dari paling bawah. I like him. I like Will Richard. Menurut gue dia juga sebagai seorang second rounder ya. Menurut gue itu berlian lah yang ditemukan sama Golden State Warriors. Mudah-mudahan bisa terus develop dan pelan-pelan bisa semakin kelihatan impactnya di lapangan. But I like Will Richard dari Golden State Warriors. Keren. This is Steph against Denver Nuggets. Nggak lengkap kalau nggak joget-joget. Steph had his night moment against Lakers, and then he did again against Denver Nuggets. Steph gendong lagi nggak nih Steph nih? Tapi Jonathan Kuminga step up, Jimmy Butler aman, Will Richard tadi gue udah mention. Warriors don't sleep on the Warriors. So far so good. Luka di 2 game pertamanya bersama Lakers kayaknya dia total skor 90 sekian points. Tadi dia nggak main. Hari ini gilirannya Austin Reeves. Nanti ada highlightnya juga Austin Reeves. Tapi Luka has been excellent. The slim version of Luka kelihatan lebih enteng. Kelihatan lebih lebih enak aja dilihatnya gitu ya. Mainnya lebih satset gitu ya. Ini pas lawan T-Wolves. Gila. Ya, it's typical Luka. Dia nggak merubah sedikit pun gamenya, still with his signature moves, signature decelerate dan lain-lain semuanya tetap sama tapi kayak lebih apa ya? Kayak lebih enak gitu dilihatnya musim ini. Mudah-mudahan sehat ya. Wemby man, gue mungkin harus setuju dengan caption di gambar ini yang ditulis bahwa Wemby is not real. Benar-benar musim ketiganya Wemby ini setelah dia berguru jauh-jauh ke menjadi biksu, bermain basket bersama biksu-biksu di biara-biara di Cina sana. Ya dia off seasonnya lain daripada yang lain lah pokoknya off seasonnya, tapi gila man, ini tahun ketiga ya Wemby menurut gue statistiknya semakin absurd ya. Highlight yang dimunculkan sama NBA dan gue nonton di beberapa gamesnya Spurs dan mereka juga belum kalah musim ini. Keren banget. Nggak cuma Wemby tapi Dylan Harper, Stephon Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, Luke Kornet, even sampai Harrison Barnes dan lain-lain. Semuanya menurut gue kontribusinya enak ngelihat mainnya Spurs di musim ini. Sejauh ini they're off to a great start. Untuk Wemby sendiri menurut gue highlightnya sih benar-benar udah nggak make sense man. Ini kayak ini bam. Apa sih bisa begitu? Ya, udah ajaib deh pokoknya highlight Wemby gue nggak perlu munculin karena NBA sudah lebih dari cukup memunculkan highlights Wemby karena Wemby akan menjadi satu sosok yang paling digoreng sama NBA musim ini karena highlights-nya dia sangat-sangat menghasilkan views dan engagement buat NBA. Jadi jangan kaget kalau isinya Instagramnya NBA itu sebentar-sebentar Wemby, satu dunk bisa dipecah menjadi 3-4 highlights yang berbeda padahal dunknya sama. Nggak apa-apa, karena ini memang tahunnya Wemby akan digoreng habis-habisan sama NBA. Walaupun dia bukan seorang born American, tapi kontennya dia mau nggak mau sangat-sangat menjual untuk dijadikan konten. Next kita bahas dikit tentang Keyshawn George, salah satu pemain yang gue suka juga, salah satu sleeper juga musim ini untuk bisa menjadi most improved player mungkin. Tapi gue suka sama dia. Selain dia pemain sophomore lain mungkin ya
mungkin yang gue suka untuk berpotensi bisa breakout di musim keduanya di NBA. I like Matas Buzelis. I like Kyle Filipowski dari Utah Jazz. Itu gue juga suka. Gue masih menunggu Nikola Topic main buat OKC. Tapi ya ini Keyshawn George salah satu nama yang mungkin cukup asing tapi musim ini paling tidak kemarin cukup mengejutkan di pertandingan pertamanya dia dengan 34 points, 11 rebounds dan juga 7 kali 3 point. Mudah-mudahan bisa stabil di musim kali ini. Wih, Wizards tuh sebenarnya talentnya oke-oke, cuma seoke-okenya talentnya, it's still the Washington Wizards gitu. Alex Sarr, of course gue suka Alex Sarr. Bilal, been a fan of Bilal dari sejak dia di draft. Wizards has a lot of good talent sebenarnya. Mudah-mudahan sih ya bisa berkembang lah. Sampai nama-nama kayak Johnny Davis gitu-gitu juga gue suka sebenarnya. Tapi Wizards gitu kalau ngedevelop pemain muda ya mudah-mudahan berubah ya musim ini. Kalau Bulls sih gue suka Matas Buzelis. Ya mudah-mudahan Bulls juga improve ya musim ini. Oh my god, another highlights of Wemby man, another unreal highlights of Wemby. Nih dia habis ngeblok ya, 2 kali ngeblok. Langsung di rebound, di passing ke Wemby. Cukup 3 kali dribble and then pull up. Tuh apa sih? Ya gila. Apa sih? Gila men itu udah deh ini Wemby tahun ketiganya kalau if you play fantasy you pick Wemby, you pick Jokic, you pick Shea, you pick Giannis, udah gila nih Wemby sih benar-benar statistiknya benar-benar luar biasa sejauh ini. Gue doain cuma satu, sehat. Wemby potentially bisa menjadi the greatest defensive player ever dan juga one of the greatest offensive player combined. Jadi dia defense, offense complete. Apa yang kurang dari seorang Wemby gitu ya. Ya mudah-mudahan dia bisa memaintain hype-nya musim ini karena tadi gue udah bahas juga dia bakal digoreng abis-abisan sama NBA. LaMelo Ball, congrats on the triple double. Charlotte ini juga menarik sebenarnya Charlotte ya. Ya kita lihatlah mereka bisa sejauh apa bersaingnya sejauh apa di musim ini karena again kalau kita bicara tentang wilayah timur nggak ada Hali, nggak ada Jason Tatum. New York dengan pelatih barunya Mike Brown sejauh ini oke-oke aja tadi kalah kayaknya. Tadi kalah sama Miami Heat kalau nggak salah. Kesempatan terbuka banget buat tim-tim di wilayah timur, Atlanta Hawks, Orlando Magic. Ya, kita ngomong sampai Charlotte Hornets gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau kalau dikasih rezeki mah bisa ke play in lah minimal gitu ya. Itu LaMelo is off to a great start. LaMelo Ball. Ini bicara tentang pemain yang gendong-gendong nih. Giannis sih tahun ini sih gendong nih gila nih. Sejauh ini di beberapa game awalnya Milwaukee Bucks sih gendong-gendong. Statistiknya udah 40 points, 14 rebound, 9 assist. Udah semua kayak dia udah kerja Rodi sendirian itu. Kesian sih tapi gue rasa sih tipikal Giannis sih dia emang demen sih dibebani punggungnya kayak demen dia emang kayak. Gue nggak terlalu feeling sama Milwaukee Bucks sebenarnya musim ini. Nggak tahu ya. Nanggung ya nanggung. Nggak apa ya nggak jelek tapi nggak bagus banget juga. Nanggung aja gitu di tengah-tengah lah. Let's take a look at one more highlights. Ngapain dia? Jaga sama DeAndre Hunter. Passing ke Bobby Portis. Ya, playmakingnya Giannis again every season menurut gua improve. Dia nggak cuma gerasak-gerusuk seradak-seruduk sendiri, tapi dia juga improve his playmaking which is good. Giannis selalu berusaha untuk improve hal-hal yang perlu dia improve setiap musimnya dan itu salah satu hal yang memang sangat kita respect dari seorang Giannis ya. Dia nggak pernah puas sama dirinya dia sendiri which is good. Oke. Tadi gue udah bahas tentang Spurs, gue bahas tentang Wemby. Ini di foto ini ada Dylan Harper, ada Keldon Johnson, Devin Vassell, Rookie of the Year tahun lalu Stephon Castle yang benar-benar kalau di combine ya, ini belum pakai De'Aaron Fox ya. De'Aaron Foxnya belum main nih. Tapi Spurs sih sejauh ini very very entertaining buat ditonton ya. Mudah-mudahan bisa stabil, mudah-mudahan bisa
berbicara banyak musim ini. Target gue buat Spurs, target gue minimal play-in. Boleh ya, kasih target minimal play-in lah, boleh lah. It's time lah buat fans-fansnya Spurs, kesian lah, udah terlalu lama mereka absen dari babak playoff. Jadi mudah-mudahan musim ini di tahun ketiganya Wemby dengan pemain-pemain muda yang ada di sekitarnya dia, mudah-mudahan plus De'Aaron Fox, plus Harrison Barnes, beberapa veterannya, Luke Cornet dan lain-lain, menurut gue they have a shot, they have a chance. Cooper Flag sudah mulai memposter-poster di game ini, sudah mulai terbang-terbang sepertinya. Mamu, kena Mamu. Ya lumayan lah, Cooper Flag kalau dilihat dari 3 game secara statistik. Di game pertama tadi gue bahas, ya grogi rookie walaupun dia first pick, tapi grogi di game pertama menurut gue wajar. Game kedua semakin bagus, game ketiga tadi oke banget gitu ya. Jadi gue rasa ini tinggal masalah tunggu waktu aja untuk Cooper Flag bisa bermain di level yang kita harapkan lah. Tapi sejauh ini udah oke, aman lah. Mungkin ini terakhir. Just wanna say congrats to Austin Reeves yang hari ini mencatat new career high buat dia, 51 points, nggak nanggung-nanggung ya, langsung dijeder 51 points, nggak ada LeBron, nggak ada Luka. Tadi lawan Sacramento Kings ya. Tadi lawan Sacramento Kings dia 51 points dan dia membuktikan bahwa he can be the first option on any team. On any team dia sudah di level yang bisa menjadi first option sebenarnya. Let's look at the highlights saya beberapa. Ini kalau di awal-awal gue rasa biasa-biasa aja highlightsnya, tapi yang mau gue lihat sih justru di quarter 4 nih kayaknya nih. Itu highlights yang dia udah benar-benar udah Mamba mentality. Kayak ini dia udah very very smart, high IQ. Dia steal bola dari belakang pas lawannya lagi nggak ngeh gitu ya, langsung dia transisi, dia langsung dunk. Ini this is the dagger I think. Oh ini gila nih. Just not afraid. Benar-benar udah apa ya, udah natural banget. Nyetak poinnya tuh udah kelihatan pede, confident dan berani banget gitu ya. Tuh. Apa sih? Kalau ada Luka, ada LeBron nggak bisa dia gitu-gitu kayaknya ya. Kayak apa? Canggung dia mau take over the game ya. Tuh. Bisa kayak mau fake pass gitu terus tiba-tiba tim floater itu apa sih? Gila, keren Austin Reeves. I'm happy for him. Gue rasa dia semakin improve setiap tahun. Gue rasa di levelnya juga nggak turun. Tapi mudah-mudahan musim ini bisa naik lagi. Dia udah dapetin semuanya menurut gue. Kontrak, shoe deal, signature shoes. Off seasonnya kemarin juga dia sempat ke Indonesia juga kan, kemarin ke Surabaya, ada Rigor Tournya juga. So Austin Reeves sih ini ajaib man, seorang pemain yang bisa dibilang apa ya, undrafted tapi tiba-tiba bisa nge-score 51 points. What a journey buat Austin Reeves. Gue doain pastinya buat Lakers fans, semua pemain sehat musim ini. DeAndre Ayton yang sempat jadi apa ya, jadi dirujak ya di game pertamanya, debutnya kurang oke, tapi di game tadi sih oke, di game tadi udah mulai oke lah. Ya butuh mental baja memang buat bermain untuk Lakers ya. Ayton mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan sanggup, mudah-mudahan siap menerima kritik, bulian dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan itu tujuannya untuk ngebangun mental dan kesiapannya dia sebagai pemain Lakers gitu ya. Karena nggak sembarangan orang bisa nggak sembarangan orang bisa siap buat bermain membela Lakers gitu ya. Oke, segitu aja kali episode perdananya, cukup panjang, cukup detail, but it's fun. Teman-teman again, tulis apapun di kolom komen, gue akan sangat happy untuk mereply, dan kalau ada diskusi atau topik-topik yang pengen dibahas di episode-episode selanjutnya, go ahead. Yang pastinya gue akan merutinkan ngobrol NBA sebisa mungkin, minimal 1 kali 2 kali seminggu kita recap apa-apa aja yang terjadi di NBA. Kayak barusan konten-konten yang menarik, highlights-nya kita kasih lihat, kita tampilkan. It's gonna be fun. It's gonna be a great season musim ini. Gue sebagai fans OKC sih nyantai banget musim ini. Siapapun yang juara, saya sudah ikhlas gitu. Saya sudah menikmati aja musim ini sebagai penikmat NBA pastinya. So, menurut kalian highlights atau kejadian apa yang
keren di opening week NBA musim 2025-2026? Langsung komen di bawah. Kita bahas bareng ya. So, segitu aja. Saya pamit dan kita ketemu di Ngobrol NBA episode selanjutnya. It's good to be back. I'm out, guys.